Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Raffi dengan nomor BP 2004. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis dan respirasi. Jadi yang pertama adalah pengertian fotosintesis. Yang dimana pengertiannya adalah fotosintesis ini adalah proses biokimia yang dimana terjadi pada tumbuhan hijau dan beberapa jenis bakteri fotosintetik. Jadi di mana energi cahaya matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida CO2 dan air H2O menjadi karbohidrat seperti glukosa dan oksigen. Pada proses ini terjadi pada kloroplast, terutama di dalam membran. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang. Reaksi terang atau reaksi fotokimia adalah tahap pertama dalam proses fotosintesis. Jadi di mana dalam reaksi ini energi cahaya itu diserap oleh molekul klorofil yang ada di dalam dan terjadi di dalam kloroplast, dan yang dimana mengakibatkan pelepasan elektron dari klorofil. Jadi elektron-elektron ini kemudian ditransfer melalui serangkaian reaksi dan menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian tentang reaksi gelap atau siklus Calvin ini adalah tahap kedua dalam fotosintesis, yang dimana dalam reaksi ini ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang digunakan untuk mengonversi CO2 menjadi gula sederhana seperti glukosa contohnya. Jadi reaksi gelap ini terjadi dalam stomata kloroplast, yang dimana dia melibatkan beberapa enzim termasuk rubisco, karboksilase atau oksigenase. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus fotorespiratif atau fotorespirasi. Jadi fotorespirasi ini adalah proses yang dimana terjadi dalam tumbuhan C3, di mana rubisco mengikat oksigen O2 daripada CO2, menghasilkan senyawa berbahaya seperti glikolat. Jadi siklus fotorespirasi ini membantu menghilangkan glikolat dan mengembalikan sebagian dari karbon yang hilang ke dalam siklus Calvin. Namun proses ini menghasilkan CO2 sebagai hasil sampingnya, sehingga mengurangi efisiensi pada fotosintesis. Jadi terdapat perbedaan dalam tumbuhan C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 seperti gandum, kedelai, dan pir menggunakan siklus Calvin secara langsung dalam fotosintesis. Jadi tumbuhan C4 ini contohnya seperti jagung, tebu, dan sorghum, itu memiliki mekanisme tambahan yang dimana dapat meningkatkan efisiensi pengikatan CO2 sehingga memiliki fotorespirasi yang lebih rendah. Tumbuhan CAM itu contoh seperti kaktus dan anggrek memiliki mekanisme mirip dengan C4, tetapi mereka mudah membuka stomata pada malam hari untuk mengurangi kehilangan air. Berikut kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai respirasi. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Jadi respirasi ini adalah proses biokimia yang terjadi dalam sel tumbuhan dan juga hewan, yang dimana energi kimia ini dilepaskan dari molekul organik seperti glukosa untuk menghasilkan ATP. ATP ini diperlukan untuk berbagai proses metabolisme sel seperti sintesis protein, transportasi, dan lain-lainnya. Namun ada juga alat respirasi pada tumbuhan. Yang pertama itu stomata. Stomata ini adalah celah kecil yang terdapat pada permukaan daun, yang dimana itu ia berfungsi untuk pertukaran gas seperti CO2 dan O2 antara tumbuhan dan juga lingkungan. Kemudian ada lentisel, yang dimana ia adalah struktur seperti lubang kecil yang terdapat pada kulit batang dan akar tumbuhan, yang memungkinkan pertukaran gas antara jaringan tumbuhan dan lingkungan. Dan ketiga adalah rambut akar. Jadi rambut akar ini adalah struktur seperti rambut yang terdapat pada permukaan akar, yang dimana dia memiliki fungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memfasilitasi pertukaran pada gas. Berikut adalah respirasi aerob dan anaerob. Jadi respirasi aerob ini adalah proses yang membutuhkan oksigen O2 untuk mengoksidasi glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan air dengan menghasilkan sejumlah ATP yang besar. Jadi respirasi aerob ini terjadi dalam mitokondria sel. Kemudian respirasi anaerob, yang dimana respirasi anaerob adalah proses terjadi tanpa kehadiran oksigen atau O2. Jadi dalam respirasi anaerob ini, glukosa diuraikan menjadi asam laktat dalam otot hewan atau etanol dan CO2 dalam ragi dan beberapa bakteri dengan menghasilkan sedikit ATP. Respirasi anaerob kurang efisien
Respirasi anaerob ini kurang efisien dibandingkan respirasi aerob dalam menghasilkan energi. Lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.